Buya, ada yang mau saya tanyakan. Misalkan saya mempunyai sejumlah uang yang saya simpan dalam sebuah investasi. Misalkan saja uang itu ada 10 juta dan uang itu dari 10 juta tersebut ada sebagian merupakan uang subhat, misalkan 5 juta. Nah, setelah beberapa waktu kemudian, qadarullah, ternyata investasi saya tersebut mengalami kerugian, sehingga misalkan taruhlah uang yang dari 10 juta tersebut tinggal beberapa ratus ribu. Yang mau saya tanyakan Buya, apakah uang yang 5 juta yang uang subhat tersebut harus saya ganti atau bagaimana? Terima kasih penjelasannya Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, subhat itu dalam pembahasan ulama bukan haram. Subhat itu tidak bisa dikatakan haram, tidak bisa dikatakan halal, tapi sebaiknya kita hindari kalau itu subhat. Contoh uang subhat itu adalah ada seorang dia pencuri, jadi duitnya itu banyak hasil curian, cuman dia juga punya kebun banyak, dia kaya dengan kebunnya, tapi dia juga pencuri. Suatu ketika ngasih hadiah uang 5 juta kepada Anda. Ayo, dari mana duit itu? Dari kebun atau dari curian? Selagi Anda tidak tahu, namanya subhat. Mungkin dari kebun, mungkin dari curian. Makanya dipastikan halal, belum tentu. Jangan-jangan dari curian. Dipastikan haram, belum tentu. Jangan-jangan dari kebun. Itu subhat. Cuman kadang-kadang hari ini itu haram beneran dilembutkan bahasanya subhat. Haram ya haram. Jadi hasil riba dan sebagainya haram, jangan pakai bahasa subhat kalau haram. Ini mau dilembutkan. Kalau subhat itu adalah yaitu tadi, tidak bisa dikatakan halal, tidak bisa dikatakan haram. Baik, seperti anak subhat juga ada, watinya menghubungi perempuan tapi subhat. Itu ada. Misalnya ada orang tertidur ngelindur, hubungan suami istri sama-sama ngelindur setelah bangun hamil, ya anak siapa ini? Tapi ingat tadi di CCTV kelihatan dia masuk, cuman nggak sadar beneran. Masa dikatakan zina wong dia nggak sadar? Tapi anaknya lahir dari dia, subhat. Jadi banyak subhat itu namanya itu subhat. Subhat itu nggak bisa dikatakan haram, tapi nggak bisa dikatakan halal. Wong dia tidak nikah, gimana kita katakan halal? Tapi kan zina, oh nggak, dia nggak sadar, ya kan? Ini sebuah contoh. Apa banyak subhat itu seperti itu. Cuman hari ini banyak haram pakai bahasa lembut subhat. Ini banyak subhat. Haram, katakan haram. Baik. Lah haram sendiri haram model apa? Jika haramnya adalah haram mengambil haknya orang lain, iya, harus diganti. Harus diganti. Haram mengambil haknya orang lain. Tapi kalau haramnya adalah bukan mengambil orang lain, tapi haramnya haram hasil sesuatu yang bukan dengan cara mengambil haknya orang. Anda jualan sesuatu yang nggak boleh dijual, ya. Misalnya menjual barang-barang menurut bahasa kita adalah yang diharamkan, atau bisa jadi yang apa namanya, yang nggak ada hubungan dengan orang lain, maksudnya bukan kita mencuri, bukan mengambil. Maka jika itu bukan mencuri dan mengambil, sudah, Allah Maha Pengampun. Karena Anda kembalikan ke siapa? Mau kembalikan pada orang, Anda bukan mengambil haknya orang, tapi barang itu nggak benar, kan begitu? Barang itu adalah bukan barang haram, tapi kalau miliknya orang lain, betul. Jika yang maksud Anda adalah subhat tadi adalah haram, dan haram yang dimaksud adalah ngambil duitnya orang, maka harus Anda kembalikan, Anda ganti. Jika adalah tidak ada hubungannya dengan orang, maka Allah Maha Pengampun, selesai. Ya, seperti itu. Baik, ini saja. Tolong masalah subhat ini dijelaskan, jangan sampai haram dibahasakan subhat. Ini sering ini. Kalau memang haram, tapi kalau subhat nggak ada masalah. Kalau subhat betulan, nggak dosa. Anda makan pun. Cuman hendaknya kita menjaga dari subhat, karena kalau kita masuk subhat itu di pinggir, ntar lagi masuk haram, kepleset. Khawatir kita biasa dengan subhat, sehingga para kekasih Allah tuh dari yang halal pun masih dipilah. Subhat tidak mau, tapi subhat tidak haram, tidak akan menjadi fasik orang yang memakan subhat.
karena bukan sesuatu yang haram, ingat ya. Jika itu subhat beneran, maka tidak haram, nggak usah anda pikirin ya. Semoga setelah itu bangkit rezeki anda dengan rezeki yang halal, berkah insyaallah. Allah a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.